Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, saya Inas Rahimah dari kelas 12B SMA IPA 3. Di sini saya akan menerangkan materi pembelajaran bab pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Yuk, kita lanjut. Pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya jumlah atau ukuran volume sel suatu makhluk hidup. Pertumbuhan ini bersifat kuantitatif atau dapat diukur, dan juga bersifat irreversibel, tidak dapat kembali. Sehingga tanaman yang tadinya panjangnya hanya 5 cm, tumbuh menjadi 10 cm. Nah, itu contoh pada tumbuhan. Sama juga seperti hewan dan manusia, yang awalnya tingginya pendek dan berat badannya ringan, itu juga akan bertambah saat sudah dewasa nanti. Perkembangan. Perkembangan adalah proses makhluk hidup menuju kedewasaan atau pematangan fungsi organ. Perkembangan ini bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur dan bersifat reversibel. Kalau di tumbuhan, contohnya itu ketika tumbuhan menghasilkan buah. Nah, kalau tumbuhan udah berbuah, berarti menandakan dia udah matang fungsi organnya. Fungsi organ kelaminnya sudah matang sehingga menghasilkan buah yang kita makan. Nah, kalau pada manusia, itu perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran. Kak, maksud bersifat kuantitatif pada pertumbuhan itu gimana Kak maksudnya? Nah, maksudnya di situ, misalnya, yang tumbuhan yang tadinya tingginya 5 cm, lalu tumbuh menjadi 10 cm, dan menjadi 1 meter. Nah, itu bisa diukur dengan alat auxanometer. Jadi, pertebalan batang dan tinggi tumbuhan itu dapat diukur oleh alat itu. Dan bersifat irreversibel, maksudnya tidak bisa kembali menjadi yang kecil lagi gitu. Nah, maksud bersifat kualitatif di perkembangan itu misalnya cara berpikir kita saat masih balita itu masih kurang kan, dan nanti saat dewasa itu akan bertambah. Nah, kita kan tidak dapat menghitung seberapa cepat dia berpikir kan, atau cara berpikir dia itu seberapa cepat gitu. Maka dari itu, perkembangan itu bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur. Kalau reversibel maksudnya gimana? Maksudnya, misal, perempuan pada masa remaja yang tadinya dalam sebulan sekali bisa dapat jadwal haid. Nah, nanti saat tua atau menopause itu tidak akan haid lagi. Dan juga saat tua nanti pikiran kita tuh, cara berpikir kita akan kembali lagi seperti anak kecil, seperti itu. Nah, berikut ini adalah contoh pada pertumbuhan dan contoh pada perkembangan. Yang di atas itu maksudnya contoh pada pertumbuhan, seperti pertambahan tinggi tanaman, pertambahan berat sapi, tubuh anak-anak bertambah besar dan tinggi ketika menginjak remaja, dan lain sebagainya. Dan di situ ada contoh pada perkembangan, yaitu perubahan biji menjadi kecambah, perubahan telur menjadi anak ayam, pohon mangga berbunga, dan perkembangan dari anak kecil hingga dewasa. Yuk, kita lanjut ke
pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Oke, kita lanjut ke pembahasan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pernah tidak kalian menanam suatu biji tanaman? Lalu, biji tanaman yang kalian tanam ke tanah itu kalian siram dengan air. Dan beberapa hari kemudian, biji tanaman yang kalian tanam itu tumbuh menjadi tanaman yang kecil. Mengapa ya bisa menjadi seperti itu? Nah, di situ ada proses imbibisi. Imbibisi adalah proses masuknya air ke dalam benih untuk memicu dimulainya perkecambahan. Nah, setelah kalian menyiram biji tersebut dengan air, maka biji tersebut akan menyerap airnya. Dan maka hormon giberelin akan aktif. Hormon ini pun akan mengaktifkan enzim hidrolisis, yaitu amilase, protease, dan lipase. Enzim-enzim ini aktif dan mulai bekerja. Apa yang dia kerjain? Yaitu memecah cadangan makanan yang ada di dalam biji. Nah, hasilnya si biji akan mempunyai energi. Nah, energi ini akan mendorong proses hidupnya si biji. Ini dinamakan dengan perkecambahan. Apa sih itu perkecambahan? Yuk, kita lanjut lagi. Tipe perkecambahan. Tipe perkecambahan itu dibagi menjadi 2. Berdasarkan posisi kotiledon dalam proses perkecambahan, dikenal perkecambahan hipogeal dan epigeal. Pada perkecambahan epigeal, epi sama dengan artinya di atas, geo sama dengan artinya tanah. Hipokotil memanjang dan kotiledon muncul ke atas permukaan tanah. Contoh, tipe ini terjadi pada kacang kapri dan jagung. Pada perkecambahan hipogeal, hipo sama dengan artinya di bawah, geo artinya tanah. Itu epikotil memanjang sementara kotiledon tetap di bawah permukaan tanah. Contoh tipe ini misalnya terjadi pada kacang hijau dan pohon jarak. Nah, berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama, faktor eksternal. Dalam faktor eksternal itu terdapat nutrisi. Nutrisi merupakan bahan baku dan sumber energi dalam metabolisme tubuh. Tanaman membutuhkan nutrisi berupa air dan zat hara yang terlarut dalam air. Melalui proses fotosintesis, air dan karbon dioksida diubah menjadi zat makanan. Sedangkan zat hara tidak berperan langsung dalam proses fotosintesis, namun sangat diperlukan. Ya, karena sangat diperlukan agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Cahaya matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Namun, keberadaan cahaya ternyata dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan karena cahaya dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang. Air dan kelembapan.
Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Ya, karena tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Dan juga kelembapan memengaruhi keberadaan air yang diserap oleh tanaman, mengurangi penguapan. Kondisi ini sangat mempengaruhi sekali terhadap pemanjangan sel. Juga penting untuk mempertahankan stabilitas bentuk sel. Suhu memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Hal ini disebabkan karena semua proses dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan seperti penyerapan air, fotosintesis, penguapan, dan pernapasan pada tanaman itu dipengaruhi oleh suhu. Dan ada juga tanah. Tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi tanah tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Nah, kondisi tanah ditentukan oleh faktor lingkungan lain, misalnya suhu, kandungan mineral, air, dan derajat keasaman atau pH-nya. Yang kedua ada faktor internal. Faktor internal itu terdapat gen. Nah, gen ini adalah substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Gen mempengaruhi dan sifat makhluk hidup, di mana pada tanaman mempengaruhi bentuk tubuh, warna bunga, dan rasa buah. Gen juga menentukan kemampuan metabolisme sehingga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman tersebut. Tanaman yang memiliki gen tumbuh yang baik akan tumbuh dan berkembang cepat sesuai dengan periodenya. Dan ada hormon. Hormon itu zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Hormon memberikan pengaruh nyata dalam pengaturan berbagai proses dalam tubuh. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman ada beragam jenisnya. Ya, di slide berikutnya. Ya, macam-macam hormon pada tumbuhan. Yaitu yang pertama, auksin. Auksin berperan untuk memacu proses pemanjangan, pembelahan, dan diferensiasi sel. Nah, auksin ini dia berperan aktif di ujung tunas atau di pucuk di bagian meristem primer gitu. Dan yang kedua ada giberellin, yaitu berperan untuk menghambat pembentukan biji serta perkembangan dan perkecambahan embrio. Nah, di sini giberellin juga menyebabkan buah menjadi sangat besar tanpa biji. Nah, kata kunci giberellin itu dia mencegah kekerdilan. Dan yang ketiga itu ada etilen. Etilen berperan untuk pematangan buah dan perotokan daun. Di sini etilen itu kayak untuk mempercepat pemasakan buah gitu. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada sitokinin. Sitokinin itu berperan untuk pembelahan sel atau sitokinesis, seperti merangsang pembentukan akar dan cabang tanaman. Sitokinin juga berfungsi untuk menunda pengguguran daun, bunga, dan buah. Lalu yang kelima ada asam absisat, berperan untuk proses penuaan dan gugurnya daun. Maksudnya itu
asam absisat ini menghambat pertumbuhan tanaman. Jadi biasanya asam absisat ini ada pada kecambah. Misal kacang hijau. Nah, kita kan beli kacang hijau di warung nih. Terus kita kasih kacang hijau ini tuh dengan air. Nah, kacang hijau ini jadi tumbuh. Jadi sebetulnya kacang hijau ini tuh tumbuh atau mati. Nah, selama di warung itu, dia itu mempunyai masa dorman, ya, dengan hormon dormin yang menyebabkan masa dormansi. Jadi dengan ada asam absisat, di situ juga ada hormon dormin. Selanjutnya yang keenam ada hormon kaolin, berperan untuk proses organogenesis tanaman. Dan yang ketujuh ada asam traumalin, berperan untuk regenerasi sel apabila mengalami kerusakan jaringan. Misalnya kan kalau pada pohon karet itu kita ambil getah karetnya kan, terus kita beset dulu batang pohonnya. Nah, di situ tuh ada asam traumalin yang bakal regenerasi sel yang kita udah potong sayat batang pohon karet tersebut gitu. Kita masuk ke pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Secara umum itu dibagi menjadi dua, yaitu ada fase 1, fase embrionik, dimulai dari zigot sampai embrio. Dan fase yang kedua itu fase pasca embrionik, dimulai sejak terbentuknya embrio. Sebelum kita masuk ke fase-fase tersebut, aku ingin menjelaskan sedikit tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan hewan. Yang pertama itu ada faktor gen. Gen merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Ya, kayak misalnya tinggi badan, warna kulit, warna bulu atau rambut, dan semua ciri tubuh ditentukan oleh gen-gen pada sel tubuh makhluk hidup. Dan faktor yang kedua itu ada hormon. Hormon itu senyawa kimia berupa protein yang mempunyai fungsi untuk memacu atau menggiatkan proses metabolisme tubuh. Nah, hormon yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan hewan mamalia termasuk manusia adalah hormon somatotropin atau hormon pertumbuhan. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Kekurangan hormon hipofisis akan mengakibatkan kekerdilan. Sedangkan apabila kelebihan hormon akan menyebabkan gigantisme, yaitu pertumbuhan seperti raksasa. Nah, faktor yang ketiga yaitu makanan. Makanan bergizi mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin itu diperlukan untuk hewan dan manusia. Ada pula karbohidrat yang berfungsi sebagai sumber energi untuk makhluk hidup melakukan aktivitas hidupnya, termasuk proses pertumbuhan. Dan juga ada protein. Protein adalah bahan utama membangun tubuh hewan. Dan faktor yang keempat yaitu ada air. Air itu penyusun utama tubuh makhluk hidup. Tubuh hewan dan manusia sebagian besar tersusun oleh air. Oleh karena itu, pertumbuhan semua makhluk hidup juga dipengaruhi oleh adanya air. Nah, air di sini tuh merupakan penyusun utama protoplasma dan sebagian pelarut zat makanan sehingga mempercepat reaksi kimia yang terjadi
di dalam tubuh. Faktor yang kelima yaitu aktivitas tubuh. Pertumbuhan hewan dan manusia juga dipengaruhi oleh aktivitas tubuh. Contohnya, otot yang dilatih dapat tumbuh menjadi besar dan kuat, sedangkan otot yang tidak pernah dilatih lebih kecil dan kurang kuat. Suhu. Yang keenam yaitu suhu. Suhu juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Dan yang ketujuh yaitu oksigen. Oksigen merupakan gas sangat penting bagi kehidupan. Makhluk hidup bernafas untuk mendapatkan oksigen. Oksigen juga diperlukan dalam proses oksidasi biologi untuk menghasilkan energi. Energi digunakan untuk menjalankan semua aktivitas tubuh, termasuk pertumbuhan. Ya, kita lanjut ke fase embrionik. Di fase embrionik ini, yang pertama itu zigot. Zigot hasil peleburan dari sel ovum dan sel sperma. Dan setelah menjadi zigot, itu akan melakukan pembelahan sel yang tadinya 1 menjadi 2, yang tadinya 2 menjadi 4, yang tadinya 4 menjadi 8, dan seterusnya sehingga menjadi 64 buah sel. Dan itu disebut morula. Morula itu hasil pembelahan zigot menjadi 64 buah sel yang mirip anggur. Nah, setelah dari morula itu akan menjadi blastula. Blastula itu zigot yang memiliki rongga yang disebut blastosol, yang menjadi calon rongga tubuh. Nah, blastula ini kemudian akan melakukan implantasi dan invaginasi. Dan proses menuju ke gastrula itu disebut gastrulasi. Nah, gastrula itu yang telah proses pelumpukan ke dalam yang membentuk 3 lapisan tubuh. Nah, gastrula itu zigot yang telah mengalami implantasi, atau gastrula itu zigot yang telah mengalami implantasi dan invaginasi dan memiliki lapisan embrionik. Implantasi itu pelekatan zigot pada endometrium untuk membentuk membran kehamilan. Implantasi dilakukan oleh sel luar blastula yang disebut sel trofoblast. Invaginasi. Invaginasi merupakan proses pembentukan archenteron pada gastrula. Nah, di sini aku akan menjelaskan pelekukan 3 lapisan tubuh tersebut. Pada proses itu terjadi proses organogenesis, yaitu proses pembentukan organ dari lapisan embrionik. Nah, lapisan embrionik ini terbentuk pada tahap tadi, ya, gastrula. Nah, ada 3 lapisan embrionik, yaitu yang pertama ektoderm. Ektoderm ini akan berkembang menjadi organ kulit, alat indera, dan saraf. Lapisan yang kedua yaitu endoderm. Endoderm ini lapisan yang akan berkembang menjadi organ-organ pencernaan dan organ-organ yang menyusun sistem pernapasan. Dan ada pun lapisan yang ketiga, mesoderm. Mesoderm itu lapisan yang terletak di antara lapisan ektoderm dan endoderm. Pada lapisan ini akan terbentuk organ-organ selain yang terbentuk dari lapisan ektoderm dan endoderm.
Nah, yang kedua itu ada fase pasca embrionik. Fase pasca embrionik itu ada yang pertama, satu, regenerasi. Regenerasi di sini maksudnya memperbaiki jaringan yang rusak atau terbentuknya individu baru dari bagian tubuh yang terpotong. Contohnya itu terdapat pada planaria dan bintang laut. Yang kedua itu perkembangan alat reproduksi. Dan yang ketiga itu ada metamorfosis. Metamorfosis ini terjadi pada serangga. Metamorfosis pada serangga itu ada 3. Yang pertama itu ametabola. Ametabola ini tidak bermetamorfosis dan tahapannya itu telur lanjut ke imago. Dan contohnya itu ada pada kutu buku atau lepisme, ekor gunting, dan Tisanura. Yang kedua itu ada hemimetabola. Hemimetabola itu metamorfosis pada serangga yang tidak sempurna. Tahapannya yaitu dari telur ke nimfa atau larva dan lanjut ke imago. Nah, pada hemimetabola ini tuh nimfa dan imago itu tidak jauh beda. Maksudnya tidak ada perubahan atau sama aja. Dan ini ada pada hewan belalang, capung, kecoa, dan jangkrik. Dan yang ketiga itu ada metamorfosis holometabola, yaitu metamorfosis sempurna. Dan tahapannya itu dari telur menjadi larva atau ulat, terus dan ke pupa dan menjadi imago. Contohnya itu pada kupu-kupu dan lebah. Ya, berikut ini ada tahapan gambar-gambar dari metamorfosis sempurna dan juga ada metamorfosis tidak sempurna, ada juga yang tidak bermetamorfosis. Bisa dilihat ya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dari penjelasan materi tersebut tadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.